Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua masih dalam lindungannya. Baik, saya Aditya Nur Rahman dari program studi pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro dengan nomor pokok mahasiswa 20220002. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai benda peninggalan dalam tradisi megalitik, yaitu Palus Sidomukti. Sedikit saya beri gambaran tentang Palus ini. Palus adalah merupakan benda peninggalan sejarah dalam tradisi megalitik, yang dimana itu terbuat dari batu yang berbentuk seperti alat kelamin laki-laki. Bagaimana dengan kondisi Palus Sidomukti saat ini? Apakah seperti itu? Apakah itu menyerupai alat kelamin laki-laki atau seperti apa? Dan dimana lokasinya? Mari kita sama-sama ikuti video saya yang berikut ini. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Palus Sidomukti ini merupakan salah satu peninggalan dalam tradisi megalitik di Indonesia yang letaknya di Desa Sidomukti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Keberadaan Palus ini sendiri tidak banyak diketahui orang, yang dikarenakan juga tempatnya yang berada di tengah hutan persawahan. Untuk akses ke sananya juga cukup tidak mudah. Kita harus melewati jalan underlah yang berlumpur juga kalau musim hujan, dan habis itu kita harus melewati jalan setapak di pematang sawah. Habis itu kita harus naik lagi mendaki ya, bukit yang cukup tidak tinggi sebenarnya, namun memiliki kemiringan yang cukup curam gitu. Jadi kita harus sangat berhati-hati ketika ingin untuk menuju atau mendaki tempat di mana letaknya Palus Sidomukti ini berada. Seperti dalam video ini ya, gambaran aslinya ketika kita ingin mendaki atau menuju ke keberadaan Palus Sidomukti. Palus Sidomukti ini merupakan peninggalan tradisi megalitik yang berbentuk palus, yaitu batu yang berbentuk seperti alat kelamin laki-laki, yang dimana pada zaman dulu itu digunakan sebagai alat pemujaan terhadap roh-roh atau nenek moyang. Tepatnya Palus Sidomukti ini di Desa Sidomukti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Palus Sidomukti ini terbuat dari batu andesit. Posisi Palus itu sendiri berdiri agak condong ke arah utara, di mana pada bagian dasarnya ditanam di dalam tanah dan diperkuat oleh susunan batu kali yang berfungsi untuk menahan Palus agar dapat berdiri tegak. Palus Sidomukti ini tidak silindris penuh tetapi agak pipih. Nah, sebenarnya situs Palus Sidomukti ini sudah pernah tercatat dalam album Tradisi Megalitik Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1996-1997. Di dalam album tersebut dituliskan, teras berundak dengan palus di atasnya ditemukan di Desa Sidomukti, Metro Lampung Tengah, karena waktu itu masih menjadi bagian Lampung Tengah. Megalit ini merupakan sarana pemujaan. Panjang terasnya adalah 5,40 meter dan lebarnya 3,5 meter dengan tinggi 1,75 meter. Teras berundak ini dibuat dari susunan batu-batu kali, baik besar maupun kecil. Pada puncaknya terdapat pahatan palus yang tingginya 78 cm. Penggalian yang dilakukan di sekitarnya tidak berhasil menemukan sisa-sisa penguburan. Nah, jadi kalau dalam album tersebut di sana masih terdapat gambar sebagaimana kondisi palus yang sebenarnya atau yang aslinya, yang masih berdiri tegak dengan ketinggian 78 cm, dan juga tadi saya sebutkan kondisi palus agak condong ke arah utara. Jadi memang benar dalam foto album tersebut itu kondisi palus memang agak condong gitu. Ketika mengikuti arah condong ya, ketika dari sumber itu dikatakan condongnya itu ke arah utara. Jadi dalam album tersebut kita masih menjumpai bagaimana kondisi asli, kondisi sebenarnya Palus Sidomukti sebelum terjadi perubahan karena faktor alam ataupun faktor yang lain.
Untuk kondisi Palu saat ini sudah mengalami perubahan dari sebagaimana ditemukan dalam album Tradisi Megalitik Indonesia pada tahun 1996-1997, bagaimana yang ditulis oleh BPJB Banten pada tanggal 27 Januari tahun 2014, yang juga bersumber kepada sebuah jurnal yang ditulis oleh Junaidi tahun 2004 yang berjudul Tinggalan Tradisi Megalitik Berbentuk Palus, sebuah pesan kearifan budaya yang dimuat di Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi Banten edisi 3 tahun 4 volume 3 tahun 2004. Yang di sana dituliskan, bagian atas palus terpancung sehingga bukan lancip tapi datar. Pengerjaannya sangat halus. Alat kelamin pria digambarkan hampir secara naturalis. Permukaan palus berwarna kehijauan diakibatkan oleh lumut. Palus Demukti mempunyai dimensi tinggi 40 cm, diameter bawah 28 cm, diameter bagian atas 20 cm. Jadi jika tadi pada awal penemuan di album Tradisi Megalitik Indonesia itu memiliki tinggi 78 cm, ini sudah mengalami penyusutan tinggi dikarenakan adanya itu timbunan tanah yang semakin tinggi, jadi sehingga palus ini itu ketinggiannya berubah atau menurun menjadi 40 cm sebagaimana pada gambar dalam video ini. Untuk saat ini kondisi Palus Demukti ini sudah sangat jauh berbeda dengan yang ditemukan dalam album megalitik dan juga yang ditulis oleh BPJB Banten dalam lamannya Kebudayaan Kemendikbud, yang dimana pada kondisi sekarang keberadaan Palus Demukti lebih jauh terpendam oleh tanah sehingga hanya menyisakan bagian atasnya saja, itu pun juga tidak terlalu tinggi. Dan menurut update yang saya kunjungi, yang saya lihat langsung pada tanggal 2 Januari tahun 2021 dalam acara Hunting Story, di sana keberadaan Palus Demukti ini juga ditutupi dengan kain warna putih. Dikarenakan apa? Karena masyarakat sekitar menganggap ini adalah sesuatu hal yang dikeramatkan gitu kan. Dan masyarakat sekitar pun juga masih belum banyak yang mengetahui tentang keberadaan Palus Demukti ini. Sebagaimana pada gambar, inilah kondisi terakhir keberadaan Palus Demukti yang ditutup oleh kain putih yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Tradisi megalitik mulai berkembang sejak manusia meninggalkan pola hidup berpindah-pindah atau nomaden dengan mata pencaharian berburu dan mengumpulkan makanan ke pola hidup yang menetap dengan mata pencaharian bercocok tanam dan berternak. Pola hidup bercocok tanam dan berternak merupakan ciri utama masyarakat pendukung tradisi megalitik. Selain itu, mereka juga mempercayai dan memberikan penghormatan pada dewa-dewi atau para leluhur yang telah meninggal gitu. Segala bentuk penghormatan terhadap para leluhur akan selalu dilakukan dengan harapan akan mendapatkan keberhasilan yang melimpah. Masyarakat pendukung tradisi megalitik meyakini jika terjadi peristiwa alam yang tidak pasti dan datang secara tiba-tiba seperti banjir, gunung meletus, dan lain sebagainya, dianggap sebagai tanda atau simbol ketidakseimbangan antara yang hidup dan yang mati, antara dunia bawah dan dunia atas. Berbagai macam peninggalan bangunan tradisi megalitik tersebar di hampir seluruh wilayah Nusantara, seperti kubur batu, menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi menarik untuk dikaji adalah adanya temuan tradisi megalitik yang berbentuknya tidak umum jika dibandingkan dengan budaya saat ini. Bentuk yang tidak umum tersebut itu menyerupai anatomi alat kelamin laki-laki yang dikenal dengan istilah palus. Seperti halnya dengan Palus Demukti yang diinterpretasikan sebagai sarana pemujaan. Namun yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah mengapa penggambaran alat kelamin itu dijadikan sebagai upacara ritual dalam tradisi megalitik? Ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Malinowski, yaitu proses kehidupan bermasyarakat terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan tersebut diawali dengan munculnya situasi pangkal yang disebut dengan stimulus dan berada di luar diri manusia. Situasi tersebut akan menimbulkan dorongan untuk berbuat yang akhirnya mengakibatkan adanya reaksi atau respon. Reaksi ini berupa perbuatan tertentu yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat ataupun manusia.
Jika teori tersebut dikaitkan dengan penggambaran alat kelamin dalam tradisi megalitik, maka ketika suatu masyarakat agraris yang menganggap tanah sebagai sumber kehidupannya, saat terjadi panen yang melimpah, itu akan dilihat sebagai stimulus. Di dalam tradisi megalitik, mereka mempercayai bahwa arwah dewa atau arwah leluhur merupakan pemberi kesuburan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Menurut kepercayaan mereka, roh para leluhur dapat dipanggil ke dunia saat melakukan upacara yang diharapkan dapat memberikan kesuburan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dibuatlah bangunan megalitik dengan berbentuk alat kelamin sebagai lambang kesuburan. Penggambaran alat kelamin merupakan simbol dari kelahiran dan proses penciptaan baru. Simbol kesuburan ini merupakan pesan dari masa lalu di mana kesuburan dijabarkan dalam pengertian yang luas. Tidak hanya dilihat dari fisiknya saja, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu bahwa simbol tersebut merupakan bentuk interaksi antara dunia bawah dan dunia atas. Kesuburan dalam arti pengertian yang lebih luas adalah menjaga keseimbangan alam, di mana ekosistem lingkungan itu harus dijaga jika ingin alam bersahabat dengan kita. Lalu Sidomukti telah memberikan pesan kepada kita tentang pentingnya mempertahankan kesuburan dalam arti yang lebih luas lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai peninggalan dalam tradisi megalitik situs Palu Sidomukti. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam proses penjelasan dan penjabaran. Saya Dito Nur Rahman undur diri, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.